Baca Roma pasal 8 ayat 24 sampai 26. Saya akan membacakannya. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi, sebab bagaimana orang yang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Tema renungan kita, pengharapan yang tak berakhir. Pengharapan yang tak berakhir. Kalau kita berharap kepada manusia, itu akan membuat kita merasa kecewa. Karena manusia itu terbatas. Manusia itu ada limitnya. Tapi ketika kita meletakkan suatu pondasi pengharapan kita di dalam Yesus Kristus, itu tidak akan pernah mengecewakan. Kalau kita berharap pada manusia, pengharapannya itu palsu. Tapi pengharapan di dalam Yesus bukan palsu. Pengharapan di dalam Yesus memberikan suatu kekuatan bagi kita semua. Apalagi ketika kita mengalami suatu pergumulan dalam hidup ini, mengalami suatu masalah, disitulah kita meletakkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan sama sekali. Pengharapan tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Mungkin kasih seseorang bisa hilang, tapi pengharapan tidak akan pernah hilang. Amsal katakan masa depan sungguh ada dan harapan itu ada. Bahkan kalau kita lihat dari teks ini, bagaimana kita akan masuk di dalam namanya suatu penderitaan. Kalau pasal 18, bagaimana penderitaan itu akan dialami oleh kita semua, tidak tanpa kecuali. Bahkan dikatakan bahwa seperti seorang wanita yang sedang mengandung selama 9 bulan. Ya, ibu-ibu pasti tahu bagaimana rasanya mengandung. Rasa cemas, rasa khawatir, rasa sakit. Apalagi waktu bersalin dikatakan. Begitu sakit, perjuangan yang luar biasa. Tapi ketika sesudah melahirkan, ada suatu harapan, ada suatu sukacita, ada suatu kekuatan yang baru yang diterima oleh ibu itu. Begitulah kita. Penderitaan itu melatih iman kita, melatih hidup kita untuk kita melihat nanti kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Itulah pengharapan yang kekal yang Tuhan katakan. Kemuliaan yang tidak ada diajarkan oleh agama-agama lain. Inilah yang menjadi kekuatan kita untuk kita tetap berharap pada Dia, untuk kita tidak meninggalkan Dia. Memang penderitaan pasti ada, tapi jangan pernah, Paulus katakan, kamu berhenti untuk berharap pada Dia. Mengapa kita katakan pengharapan kita tidak berakhir? Kalau kita baca di ayat yang ke-19 dikatakan bahwa sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak dinyatakan. Ini menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Yang tadinya kita adalah status kita orang berdosa. Ketika Yesus datang memberikan harapan baru, bahkan menggantikan identitas kita menjadi anak Allah. Itulah pengharapan yang luar biasa. Yang tadi adalah hamba dosa, yang tadinya hubungan kita jauh terputus dengan Allah Bapa, tapi Yesus Kristus mati di kayu salib, bahkan mengubah status kita. Bahkan Dia mengatakan kita ini menjadi ahli waris kerajaan sorga.
Ini pengharapan yang luar biasa. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Yang tadinya kita hamba dosa, budak dosa, tapi Yesus menyatakan kasih-Nya, membuat kita status baru. Yang tadinya gelap, Tuhan panggil kita ke tempat yang terang, bahkan kita menjadi anak Allah. Inilah status kita. Bahkan hubungan anak dan bapa itu sangat dekat. Bagaimana Paulus menyatakan bahwa kamu dan aku, semua kalian adalah anak Allah, memiliki hubungan yang baik dengan Bapa. Yang tadi jauh tapi sekarang sudah dekat. Kita tahu bahwa seorang bapak mengetahui apa yang menjadi keperluan seorang anak. Bahkan di dalam Matius katakan bahwa ketika anak itu lapar, meminta makan kepada bapaknya, walaupun bapak itu jahat, tidak akan pernah memberikan batu atau ular kepada anak itu. Begitu dekatnya kita, begitu Allah mengertinya kehidupan kita, karena kita ini adalah status kita anaknya. Karena di dalam Yesus tidak ada lagi namanya anak pungut, anak tiri. Kita mempunyai status yang sama, anak Allah. Inilah pengharapan yang tidak pernah membuat kita berakhir. Kita status kita. Jadi ketika kita punya masalah pergumulan, datanglah kepada Dia, bukakan segala sesuatunya. Seorang anak berhak mendapat nasihat dari seorang bapak. Bahkan seorang bapak tidak akan pernah membawa anak itu masuk ke dalam jurang. Pasti dia akan memberikan yang terbaik. Demikian juga kita. Ketika ada pergumulan, bawa kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan solusi yang tepat. Ini yang membuat kita tidak akan kecewa dengan berharap pada Tuhan. Kita bukan Kristen hanya keturunan di luar Tuhan. Kenapa? Kalau Kristen keturunan, belum tentu dia anak-anak Allah. Tapi kalau kita Kristen atau anak Allah, pasti kita adalah orang Kristen. Kita lihat banyak orang status KTP-nya Kristen, tapi apakah benar dia anak Allah? Masih hidupnya di dalam keberdosaan. Tapi kita yang datang kepada Tuhan, mengakui segala dosanya, kita dibuat menjadi identitas, menjadi anak-anak Allah. Itulah pengharapan yang pernah berakhir dalam hidup kita. Yang kedua, ini mengajarkan kita bahwa pengharapan berakhir ini mengajarkan kita bahwa kita sudah dimerdekakan. Kalau dikatakan di ayat 21 dikatakan dengan jelas bahwa tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ini menunjukkan bahwa kemerdekaan inilah yang kita terima. Dosa itu menghancurkan hidup kita. Dosa itu mengikat kita, membuat kita hidup di dalam kebinasaan, yang membuat kita tidak memiliki pengharapan. Tapi Yesus mati di kayu salib memerdekakan kita, melepaskan kita, bahkan menyediakan suatu tempat jaminan bagi kita. Kita dimerdekakan dari dosa, dari kutuk keturunan. Inilah pengharapan yang tidak pernah berakhir. Karena kita adalah orang-orang merdeka. Kalau dikatakan tadi orang anak-anaknya, sekarang kita orang merdeka. Dan orang-orang merdeka adalah memperoleh keselamatan. Tidak ada ajaran agama lain pun yang mengajarkan bahwa Bapa datang mencari umatnya yang berdosa. Ajaran lain mengajarkan bahwa kita berbuat baik supaya kita diselamatkan. Tapi ajaran Kristen, Yesus yang mencari kita, orang berdosa, dan memerdekakan kita, membuat kita punya nilai, punya harga. Kemerdekaan di dalam Tuhan yang tadinya kita tidak ada nilainya, tidak ada harganya, yang harusnya tadi kita dibinasakan, tapi kemerdekaan yang Tuhan berikan membuat kita ada nilai, ada harga.
Itulah pengharapan kita, itulah identitas baru kita. Yang selanjutnya, bahkan dikatakan di ayat 26 dikatakan bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ketika engkau mengalami suatu pergumulan yang membuatmu tidak mampu lagi untuk berdoa, Roh Kudus tinggal di dalam hatimu, itulah yang akan menuntunmu, yang membimbingmu. Bahkan ketika engkau ingin berbuat dosa, Ia akan menegurmu untuk tidak berbuat dosa. Itu betapa bangganya kita. Tuhan sendiri menepati janjinya ini. Ketika Ia keterangkat surga, aku akan mengirimkan Roh penolong bagi kita. Ia buktikan. Dan Roh itu tetap tinggal di dalam diri kita masing-masing. Inilah yang membuat kita bangga, bahagia, penuh pengharapan karena Roh Allah ada di dalam diri kita, orang-orang percaya. Ketika kita lemah, Roh menghibur kita. Ketika kita kurang kuat, tidak mampu untuk berdoa, Dia yang membimbing kita. Yang terakhir, Tuhan menjamin hidup kita. Orang-orang percaya, pengharapan kita, Tuhan jamin, baik hidup sekarang maupun hidup di dalam kekekalan. Itu jaminan yang Tuhan berikan bagi kita. Betapa kita bahagia. Oleh sebab itu katakan Paulus, kamu tidak akan pernah dikecewakan. Tetaplah hidup di dalam pengharapan di dalam Yesus. Yang terutama yang harus kita lakukan ketika kita sudah menjadi anaknya, ketika kita sudah dimerdekakan, ketika Roh Kudus dalam hidup kita, bahkan ada jamin. Dikatakan di ayat 28, dikatakan bahwa tetaplah mengasihi Dia. Itu yang terutama. Pengharapan itu akan kita rasakan dalam hidup ini kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan. Maka Ia akan memberikan yang terbaik. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa di dalam Engkau ada pengharapan yang tidak pernah berakhir. Pengharapan yang membuat kami semangat lagi ketika kami mengalami pergumulan, ketika kami mengalami masalah. Karena kami mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengerti akan setiap pergumulan kami. Biarlah Tuhan hari ini kami akan memulai dan memasuki jam-jam doa kami. Biar Engkau juga yang akan mendengarkannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus